Oke, di video kali ini kita lanjut cara lapor SPT PPh 21 Desember yang statusnya lebih bayar. Sebelumnya udah kita bahas di video, kalau kalian biar nggak bingung, kalian harus urutan ya. Di link deskripsi saya lampirkan video sebelumnya, cara lapor SPT PPh 21, cara bikin bukti potongnya dulu. Satu persatu diimpor, cara menghitungnya, ya di Excel seperti ini sudah saya jelaskan juga cara membuat bukti potongnya, impornya, sampai lapornya di Desember. Perlakuan untuk pegawai tetap seperti apa, untuk karyawan tidak tetap seperti apa perlakuannya. Jadi biar nyambung videonya, biar kalian nggak bingung. Nah, sebelumnya kita udah coba lapor SPT yang kurang bayarnya. Sekarang kita coba trial yang lebih bayarnya. Oke, nah di sini saya tidak, teman-teman, ini tampilan DJP online. Silakan login menggunakan akun masing-masing. Saya anggap sudah tahu ya. Kita pilih para pelaporan, lalu pilih Ebupot PPh 21. Nah, sebelumnya kan saya udah lapor nih yang Desember 2024 dengan status kurang bayar. Dengan cara menghitung dulu kita di Excelnya, ya kertas kerja kita wajib di Desember, kita hitung nggak pakai TER lagi, tapi langsung pakai tarif pasal 17 ya untuk karyawan tetap. Untuk karyawan tidak tetapnya, kita tetap pakai TER. Oke, sampai sini clear. Karyawan tetap itu pakai pasal 17. Karyawan tidak tetap itu tetap pakai TER dan diinputnya di bulanan biasa, tidak final. Kalau yang karyawan tetap masuknya ke A1 tahunan. Berarti di tampilan DJP online-nya, daftar bukti potong, itu tidak ada yang bulanannya. Ini teman-teman bisa lihat Desember 2024. Di bulanan itu kosong ya, tidak ada bukti potong, pasti di Desember. Nah, di final tidak final tergantung. Kalau kita ada karyawan tidak tetap, pasti ada di sini. Masuknya di sini karena dia tidak masuk di tahunan. Kalau karyawan tetap itu masuknya di tahunan. Oke ya. Sampai sini clear. Kita lanjut untuk membuat SPT masa, SPT dengan status yang lebih bayar. Saya nggak mau input dari awal lagi ya bukti potongnya. Saya coba buat pembetulan aja. Jadi di daftar bukti potong ini saya buat pembetulan untuk karyawan yang penghasilannya itu paling besar lah yang di sini ya. Saya penghasilan bruto di Desembernya saya kecilin sehingga dia dapat kelebihan bayar. Oke ya, kita setel seperti itu. Berarti kita ubah dulu, ubah bukti potongnya atau penghasilannya di bulan Desember di nolin atau dikecilin lah biar nanti muncul lebih bayar. Biar teman-teman bisa ngelihat semua ya. Oke, penghasilan bruto di Desembernya masa pajak terakhir saya buat 1 juta aja. Nah, sehingga di sini juga dikurangin berkalanya. Nah, muncul kurang bayarnya 5.340.000. Oke. Nah, statusnya kelebihan bayar nih. Kelebihan bayar 1.946.000. Ini kita trial aja ya. Intinya ntar kalian ya nggak usah ubah bukti potong seperti ini. Apa yang real terjadi di PT kalian, jika memang statusnya lebih bayar, harusnya sama dengan tutorial ini. Nah, ini kita save dulu. Oke, status sukses berhasil. Saya coba posting ulang. Kita pokoknya sampai terbuat SPT induk ya. Kita coba trial. SPT masa, masuk ke SPT masa. Lalu pilih posting. Berarti postingnya pembetulan Desember. Desember. Oke, kita posting. Anda akan melakukan pembetulan ke 1 SPT 2024. Oke. Statusnya harusnya menjadi lebih bayar. Kita lihat perekaman bukti penyetoran. Rekaman bukti penyetoran, pilih tahun pajaknya 2024, Desember, cek. Oke, daftar bukti setor yang sudah kita setor sebelumnya 1 juta sekian, tapi kita akalin ya, kita ubah biar statusnya menjadi lebih bayar. Sementara tagihan perekam tuh sudah kelebihan bayar juga, kelebihan bayar sebesar 1.700.000-an. Berarti di sini banyak kelebihannya ya. Ini PPh yang dipotongnya udah LB 1.700.000 dan kita juga sudah nyetor PPh sebesar 1.085.000 sehingga selisih 2 jutaan, 2,8 juta lebih bayarnya. Nah, ini akan menjadi lebih bayar di SPT Induk.
Kita coba masuk ke mana? Penyiapan SPT. Klik aja. Oke, nah ini statusnya lebih bayar 2,8 juta. Teman-teman coba lengkapin dulu SPT-nya. Oke. Nah, ini ya kelebihan bayar 1.700.000. Nah, ini harusnya dikompensasi. Ini juga sudah 700. Nah, ini adalah kolom nomor 13, kelebihan penyetoran 21 atau 26 dari. Berarti ini digunakan jika kalian ada kelebihan bayar dari bulan sebelumnya, November, Oktober, dan sebelumnya. Jika ada kelebihan bayar, kalian bisa input di sini. Saya dapat kelebihan bayar nih dari Oktober. Cek aja Oktobernya, checklist. Tahunnya 2024, baru input angkanya. Ya, kalau punya nilai kompensasi kelebihan dari bulan sebelumnya. Kalau nggak ada ya kosongin, abaikan. Oke ya. Kolom 15 terdapat lebih bayar 1,7. Ini normalnya. Lalu PPh 21 kelebihan yang kurang atau lebih disetor pada SPT dibetulkan sebesar 1 juta. Ini karena pembetulan. Oke, ini dari hasil hitung ulang 1,7 juta. Dan setelah saya juga udah setor BPN 1 jutaan, sehingga ketika pembetulan ini masuk jadi kelebihan bayar. Nah, totalnya di angka nomor 17. PP 21 yang kurang atau lebih disetor, lebih berarti minus, karena pembetulan sebesar 2.800.000. Nah, 2.800.000 ini intinya adalah ketika kalian terdapat kelebihan bayar, kalau normal berarti stuck sampai di sini angkanya, angka 16 dan 17 itu kosong, stuck di 16, di 15, tapi kalau kalian pembetulan berarti ada stuck di angka sampai 17, di angka 17. Nah, ini nilai lebih bayarnya silakan dikompensasi di angka 18. Kelebihan setor pada angka 15 atau angka 17 akan dikompensasi ke masa pajak. Nah, pilih kalendernya. Oke, 2025 pastinya, jangan 2024 lagi. Pilih 2025, pilih masa pajaknya terserah kalian mau Januari, Februari, Maret, bebas. Itu diperbolehkan. Kecuali PPN. Kalau PPN kan memang defaultnya adalah bulan setelahnya. Tapi kalau PP 21 itu bebas mau kemana. Semisal ke Januari deh, nah langsung ya udah. Teman-teman save aja, scroll ke bawah, pilih pengurus, tanda tangan, simpan, selesai. Maka di SPT induknya akan tertuang nilai lebih bayar sebesar 2,8 juta yang dikompensasi ke bulan Januari 2025. Nah, itu ya. Jadi di SPT 21 Desember itu hanya dua kemungkinan. Kalau nggak kurang bayar, pasti lebih bayar. Terus yang notnya adalah kalau untuk karyawan tetap kita buatin A1, langsung pakai tarif pasal 17. Kalau karyawan tidak tetap itu pasti masuknya ke tidak final. Kalau yang pensiun itu masuknya ke final. Kalau bulanan, ya bulanan Desember itu pasti kosong putih potongnya. Nggak ada yang masuk di Desember. Karena harusnya yang masuk Desember itu karyawan tetap, tidak karyawan tetap, tapi karena dia pakai pasal 17 di Desember, maka dia pindah ke A1 tahunan. Oke ya. Silakan klik di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Insya Allah saya balas. Ini karena Cortex, jadi saya benar-benar nggak sempet balas. Saya mohon maaf sebelumnya. Nah, buat kalian yang ingin Excel ini, karena ini pasti akan digunakan ya di tahun 2025 Januari sampai seterusnya, kita masih pakai Excel perhitungan ini untuk menghitung tarif TER dari Januari sampai November dan pakai tarif pasal 17 di bulan Desembernya. Mau kalian 1.000 karyawan bisa pakai ini, tinggal kopas saja ke bawah. Ya, satu sheet untuk banyak karyawan. Ada juga yang satu sheet untuk satu karyawan. Silakan sesuai kebutuhan kalian. Cara dapetinnya gimana? Klik aja di link deskripsi. Nanti tinggal klik ngarah ke Linkit. Nah, silakan investasi di situ. Hanya 299.000 sekali untuk dipakai selama-lamanya. Kalau ada update peraturan gimana Pak? Ada update tarif gimana? Saya update otomatis. Kalian tinggal download ulang dan sudah tidak ada perlu ada investasi lagi. Hanya 299.000 bisa dipakai selama-lamanya. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.